Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat pada alim ulama dan teman seperjuangan yang saya cintai, wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran Al-Masyhur Kiai Haji Muhammad Humaydi Suud Al-Hafidz yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni adilul Islam wal iman. Nah, lama-lama kita awal sampai akhir kita membaca surat Al-Fatihah. Langsung saja. Allah. Ustaz yang pertama, ya Ustaz dari Banten. Yang menarik, Ustaz diskon. Waktu tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada terhormat para alim ulama, para asatidz yang saya hormati, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Darul Quran Al-Masyhur Kiai Haji Muhammad Humaydi Suud Al-Hafidz yang kemudian saya tadi. Pertama-tama marilah kita berikan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan inayah dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis muhadharah Al-Masyhur di malam ini. Tak lupa juga kita carakan kuat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan agama Islam. Sebenarnya saya di sini akan bermuhadharah tentang sunah-sunah melaksanakan sunah-sunah dari Jumat. Pertama-tama membersihkan tubuh. Membersihkan tubuh itu atus cukur sing perlu dicukur, marono mandi itu gini kan ya, tangan-tangannya, sikil-sikilnya sama selangkangannya itu dibersihkan. Itu wajib itu. Tapi jangan yang itu. Yang kedua, memotong kuku. Jadi yang kukunya panjang-panjang besok dipotong ya, sambil diniati niat ingsun mengamalkan sunnah kanjeng Nabi gitu. Yang ketiga, memakai baju putih. Ya sunnah. Saya insya Allah. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Sehingga duwe minyak wangi mohon beli di koperasi. Sing duwe bagi-bagi, tapi bagi-bagine ora sampai. Ya terus. Apa sih? Loh. Bagi-bagi. Minyak wangi. Tumbas nggih. Loh. Dipun mantun niku mawon.
10 menit. Kenapa apa kok kata? Hari satu hari ini. Arif. Apa hari? Kemudian mulut. Jadi ini deh kan. Ayo hari rumah jadi. Bo ngipin enggak. Tapi sing pasti itu kayak Ramadan. Silakan ya biar teman kita bisa bertobat tidak rokokan. Semuanya. Iku wis kadung iku, teko cilik iku. Jodral, nek jodral gak apa-apa gak iso. Napa? Loh, ora beda. Kakek duwe ta. Kakek duwe sudah kono. Bahasa boleh kan? Ampun, udah selawatan. Kalau betul juga sampai jenengan, betul kapal selawatan makan. Sampai jenengan. Sampai jenengan, nah, itu loh sebenarnya. Apa? Mau rokok dulu. Sengaja. Dalam menjadi idaman untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil Ustaz yang kedua, Ustaz Jen. Waktu itu panggil silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang terhormat Abu Muhammad Humaydi Syuhud dan Hafid sekeluarga yang saya taklimi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada acara malam kali ini saya akan menjelaskan tentang barang-barang najis yang menjadi suci. Barang-barang najis yang dapat menjadi suci ada 3. Nah, barang-barang najis yang menjadi suci itu ada 3 macamnya. Yang pertama arak yang menjadi duka dengan sendirinya. Maksudnya arak yang didiamkan sampai menjadi duka tanpa adanya proses yang disengaja. Yang nomor 2, kulit bangkai binatang itu juga barang-barang najis yang bisa menjadi suci. Selain binatang yang memang najis sebelum mati bila disamak. Yang nomor 3, barang-barang yang berubah menjadi hewan, misalnya set atau cacing kremi. Yang dimaksud dengan sesuatu yang berubah menjadi hewan adalah barang najis yang mengeluarkan hewan seperti bangkai binatang yang keluar setnya. Nah, yang keluar setnya itu atau kotoran dalam perut yang mengeluarkan cacing. Binatang-binatang itu hukumnya mutanajis dan menjadi suci bila dicuci. Boleh dimakan. Boleh kalau tidak haram.
saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam panggil Ustaz yang ketiga, Ustaz Ahmad. Penutupan dibacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku ada bawa buku. Saya buku gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan wa ni'man wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim ulama, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Ponpes Raudhatul Quran Al-Masyhur Gani Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Madi Surut Al-Hafidh beserta sekeluarga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di acara malam hadharah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula dengan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan terang gelap gulita menuju terang benerang, yaitu Dinul Islam wal Iman. Berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang sujud sahwi. Perkara yang mengajukan sujud sahwi itu ada 4, yaitu pertama, meninggalkan rukun sunnah abad. Contoh seperti sobari, ngimami pas subuh, sobari lupa tidak kunut. Nah, itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nomor 2, melakukan sesuatu yang bila disengaja, melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat apabila disengaja, dan tidak membatalkan sholat apabila dalam keadaan lupa. Nomor 3, memindah rukun qasul atau rukun ucapan. Contoh Fahmi pas rukuk nggak mau bacaan rukuk, tapi mau bacaan sujud. Nah, itu berarti dianjurkan sujud sahwi. Terus nomor Subhanaman la yanamu wa la yasud, dibaca 1 kali bisa, dibaca 3 kali bisa. Terus nomor 4, menetapkan rukun fi'li atau rukun gerakan. Kemungkinan ada yang kelebihan seperti sholat 5 rakaat. Nah, itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga ilmu saya yang saya bisa sampaikan bermanfaat bagi akhirat dunia dan akhirat. Kata-katanya dah. Bagi akhirat. Kata-kata. Ada sinyal. Nggih, modern ide. Oke. Kami kata-kata presiden gitu. Oke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang nomor 4 kami panggil Al-Ustaz Ilham. Satu tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Betul Anak Masyhur Kiai Haji Muhammad Ghali Syukur, takwa yang tidak bisa saya berikan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah membawa kita dari jalan yang telah menuju jalan terang kepada rakyat yang hati dan Islam wal iman. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang cepat kepada kita pada malam hari ini. Kalau pertama-tama dengan saya sini untuk mengatur tentang masalah beberapa kitab yang diturunkan kepada para nabi. Jika ditanya kepadamu berapa kitab yang diturunkan kepada para nabi Allah, maka jawablah. Di satu riwayat ada 104 kitab, yang 10 kitab diturunkan kepada Syekhullah Nabi Adam alaihissalam, yang 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syekh bin Adam alaihissalam. Lafaz Syekh nomor mengandung Syekh dan Ta. Ada yang mengatakan kata Sayyidul Mursalin makna Syekh adalah pemberian Allah. Itu putra Nabi Adam yang paling bagus antara putra-putra bagi 8 ulama yang mirip dengan bapaknya serta paling disayangi. Dia hidup selama 712 tahun. Allah menurunkan 30 kitab kepada Nabi Idris, kakek Nabi Nuh alaihissalam. Nama Nabi Nuh adalah Nuh dan Hanun. Dinamakan Idris karena abahnya membaca kitab-kitab Allah. Beliau orang yang pertama kali menulis dengan kalam pulpen, pengarang ilmu nujum, astrologi, dan ilmu hisab hitung. Beliau juga orang yang pertama kali menjahit lalu dipakai. Para manusia sebelum Idris sama menggunakan baju kulit. Idris alaihissalam juga orang yang pertama kali membuat senjata pedang sama orang-orang kafir. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kelima yang paling lucu, Ustaz Sobari, waktu tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat, kepada teman-temanku dan para guru-guru, wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Rodatul Quran Mansur, yakni Al-Mukarram Kiai Muhammad Syuhud Al-Hafidh, yang saya ta'zimi. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menuju terang menerang, yakni dinul Islam wal iman. Di sini saya akan menerangkan tentang kebodohan itu adalah kegelapan. Jika ilmu adalah cahaya, maka kebodohan itu adalah kegelapan. Karena kebodohan itu tidak bisa mengetahui tentang hal kehidupan, maka dia seperti orang yang berjalan dalam kegelapan kemudian tersesat. Nomor kali, dusta adalah kelemahan. Seorang yang berbohong berarti dialah pengecut serta lemah untuk memikul hukuman yang lurus dijamin jika dia jujur. Tidak ada keutamaan sama sekali di dalam kebohongan dan kelemahan. Keutamaan hanyalah terdapat pada berhias dengan kejujuran. Tolol itu cerah, tolol itu tercela. Lisan dengan kata-kata kotor adalah kebodohan atau tolol. Adapun orang yang tolol itu hina
tercela karena seorang yang mencaci dan menganggap bodoh adalah orang lain, maka orang lain akan mencaci dan menganggap bodoh padanya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menghormati dirinya sendiri. Nomor 4, bermalas-malas itu membahayakan. Malas sangat membahayakan terhadap manusia karena pemalas itu tidak mampu merealisasikan tuntunan-tuntunan dalam kehidupan yang mulia, dan bermalas-malas itu juga membahayakan keturunan seorang. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil Al-Ustaz yang ke-6, Ustaz Hasan yang paling belakang. Nanti itu bagi berisalakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati wabil khusus pengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur Kiai Haji Muhammad Humaydi Syekh Al-Hafidz beserta keluarga-keluarga beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang kedua, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan di malam yang barokah ini di bulan Jumat dengan melaksanakan rutinitas khitbah santri DPR Al-Masyhur. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana bisa membawa umat dari zaman yang gelap menuju zaman jalan yang terang dan bisa dan membawa kitab suci Al-Quran. Kita bisa menghafalkannya. Kali ini saya akan bermuhadharah tentang sholat dua Id. Sholat dua Id itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang tahu? Sholat Idul Fitri, guys, yang kita lakukan selama kita pulangan. Kan kalau kita pulang Ramadan itu ada liburan, adalah liburan Syawal. Nah, itu ada sholat Idul Fitrinya, guys. Dan yang kedua ini sholat Idul Adha, teman-teman. Kita akan melaksanakannya yang akan datang ini minggu-minggu ini ya, guys. Dan di antara dua itu memiliki dua rakaat sholat. Dan di rakaat yang pertama itu diwajibkan imam membaca 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Jadi imamnya itu habis takbir Allahu Akbar, baca Allahu Akbar sampai 7 kali selain takbiratul ihram. Kalau di total Allahu Akbar ngono wis. Jangan wis. Al-Fatihah ngono. Jadi kalau di total itu ada 8 kali takbir. Rakaat yang kedua imam membaca 5 kali takbir selain takbir berdiri. Jadi kalau di total ada 6 takbir. Dan syaratnya sholat itu ada 2 macam. Kalau sholat Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat ini tuh sholat dulu baru khutbah. Di khutbah pertama khatib diwajibkan membaca
9 kali takbir, dan di khutbah kedua khatib diwajibkan membaca 7 kali takbir. Dan disunahkan ketika salat Idul Fitri itu membaca kalimat takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dari terbenamnya matahari di Ramadan yang terakhir itu wis ngenteni umuman saka TV wis sampai imam sebelum khutbah Idul Fitri. Kalau Idul Adha disunahkan membaca takbir itu Allahu Akbar itu dari subuhnya hari Arafah sampai asarnya hari tasbih. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil Ustaz yang bertujuh, Ustaz yang keren, Ustaz Jaki. Waktu tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Maidi Syuhud Al-Hafidh yang saya ta'alimi beserta jajaran keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita hingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah berbarokah ini. Dan lupa pula salat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gabulita menuju jalan yang terang-terang yakni Islam al-Iman. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang apa makna PMO. PMO adalah porno masturbasi orgasme, yakni proses onani sambil nonton porno sampai orgasme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang botak. Ustaz yang ditunggu-tunggu, inilah Ustaz Robi. Waktu tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati pengasuh pondok pesantren Baitul Quran Al-Masyhur yakni Kiai Haji Muhammad Maidi bin Syuhud Al-Hafidh beserta keluarganya tidak saya sebutkan satu persatu. Dan lupa pula kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjuk kita dari kegelapan menuju terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan berdiri saya di sini akan menerangkan tentang sholat tahajud dan manfaatnya. Hukum sholat tahajud itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Karenanya Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada para umatnya untuk senantiasa menjaga sholat tahajud. Karena dalam sholat tahajud terdapat keutamaan dan keistimewaan yang besar sekali. Nah, di sini kekuatan dan keajaiban sholat tahajud. Terdapat banyak kekuatan dan keajaiban dari sholat tahajud. Dengan melaksanakan sholat tahajud secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan rajin, maka kita akan dimudahkan dalam menghadapi kehidupan di zaman sekarang. Nah, tentunya kali ini di zaman sekarang itu semua itu barang naik, apa-apa itu naik. Nah, ekonomi itu gak stabil. Gak normal. Nah, cara normalnya itu gimana nih? Ikut sholat tahajud. Najis, Insyaallah, Pak.
cara cepat kaya dan bahagia dengan sholat tahajud. Nah, itu tadi itu sholat tahajud biar cepat kaya. Tapi jangan buat pedoman itu sholat tahajud. Kenapa? Sholat tahajud saya ben bersoge. Tak oleh ngono. Lek salah itu. Padahal kan tenang. Nopo Tak oleh ngono iku. Lek salah ikhlas saya. Nah, cepat kaya itu anggaplah bonus lah, soge itu. Ojo gawe pedoman sholat tahajud itu ben soge. Iku anggaplah bonus oleh ini tahajud. Ikhlas, berikan namanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang sholat tahajud akan selalu mempunyai sifat rendah hati dan ramah. Nah, di sini orang yang sholat tahajud itu rendah hati dan ramah. Rendah hati itu gimana? Rendah hati itu menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Dan ramah itu suka menyapa, tapi nyapanya itu gak mencurung-mencurung. Kenapa? Ini lihat, ya benar. Cinta sama mencurung tak? Contohnya ya. Contohnya ya apa lah? Ada mencurung-mencurung, itu lama itu. Orang nggak boleh satu sih ngono. Mas, di Mas. Pembersih penyakit hati dan jasmani. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Nah, itu. Aku di mana? Sholat tahajud itu bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah perbuatan dosa dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Tuh. Apa itu kak? Itu ya, stroke kan? Itu lah iso, kawai iso. Mana ini sholat tahajud. Ini kita. Sampean tahu kalau tahajud tak? Iso apa sholat tahajud mas? Apa lagi mas? Alasan loro ya. Sarana pengabulan permohonan. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa orang yang menunaikan salat tahajud dengan ikhlas. Nah, itu kudu ikhlas dhisik we. Pesan pangkat itu bonus. Nah, cara ikhlas itu yo kawai dhewe. Jangan kudu tepat ini dhewe ngono lho. Aja polane diken anu, lho yo. Ya pati minta. Apa lah? Anu. Dunia wadah. Cek. Rasulullah SAW bersabda, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di malam hari adalah saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung setiap malam. Di riwayat Muslim. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terakhir, Ustaz Wahyu, dan penutup doa saya sendiri. Untuk hati bersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya kagumi untuk pesantren Darul Quran Al-Masrur Kiai Haji Muhammad Humaydi Al-Hafidz yang saya kagumi. Dan langsung saja kita menerangkan wajibnya niat imamah. Hal-hal salat yang wajib niat imamah di dalamnya ada 4, yaitu imam salat jamaah Jumat. Salat Jumat tidak sah apabila imam tidak berniat menjadi imam, meskipun makmumnya lebih dari 40 orang yang sudah memenuhi syarat dan semua makmum sudah berniat menjadi makmumnya. Nomor 2, salat muwaddah. Salat yang diulang bukan karena salah. Salat mana disunahkan bagi orang yang sudah
sholat sendiri lalu ingin mengulangnya secara berjamaah. Dalam hal ini apabila ia menjadi imam, maka ia harus berniat menjadi imam. Nomor 3, sholat wajib yang jenazahkan jamaah. Langsung. Nomor 4, sholat yang berjamaah tadi karena bijak. Kemudahan untuk menjamak mengumpulkan dua sholat secara takdim ditempatkan pada waktu sholat yang pertama karena hujan hanya berlaku bagi orang yang ahli rutin berjamaah dan rumahnya jauh dari tempat dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Muhammadinal Maulana mewakili Pak MC. Saya akan menutup acaranya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna wa auladana wa azwajana wa lana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tabiyyatana ma'adana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.